dia turun, terus ngeliat seakan mandi-mandi di sungai Lumbe itu. Tapi pas ditengok lagi nggak ada. Oke. Akhirnya yang melintas pergi lagi. Bahkan ada sosok si peri ini muncul diboncengnya oleh pemotor. Uyutnya itu nyebrang dari Sukoharjo ke Solo. Bisa nyebrang, Bang. Pakai apa? Pakai apa? Pakai delman. Apa? Selamat datang di Kagak Takut bersama gue Winsoy yang akan menemani malam Jumat Anda dengan kisah-kisah misteri, horor, kali ini gue bakal ditemani oleh ini dia. Aduh, atut gak tuh? Atut gak tuh? Serem ya? Serem ya? Malam, bagus. Mbah Dukun. Iya. Kalau lagi pakai baju Mbah Dukun pakainya. Mbah Dukun. Dipanggil ya. Kalau lagi ini iya. Bang Wingso. Bang Wingso. Iya. Lagi ya inilah kasual ya. Sekarang kita ada di mana? nih. Ada di mana ini? Ada di mana? Temanggung. Kita. Ada di Temanggung? Temanggung. Oke. Sekarang malam ini. Berarti kalau kita ada di Temanggung, kita akan membahas kisah-kisah horor dan misteri yang ada di mana? Temanggung. Iya dong, masa lebih kurang lebih itu dia ceritanya. Iya. Langsung aja nih kita cerita berarti. Langsung aja, Abang punya cerita gimana ya, Bang Komang? Jadi sedikit cerita sih. Dapat cerita dari gue juga baca-baca artikel juga nih dikit, Bang. Oke, siap. Nah, tentang Temanggung. Jadi emang gue persiapin juga nih. Oke. Ternyata memang di Temanggung itu banyak cerita-cerita misteri juga. Banyak. Atau cerita-cerita horor juga. Iya, atut. Yang gue baca nih yang pertama ada cerita dari Mulyana. Oke. Nah, sosok Mulyana ini adalah sosok perempuan sudah dewasa dan akhirnya meninggal karena gantung diri. Itu ceritanya. Tapi ulas baliknya, dia itu meninggal katanya dan katanya itu di jembatan rel kereta api. Nah, jembatan rel kereta api ini udah ada dari tahun 1907 di zaman Belanda. Lama banget ya. Nah, jembatan kereta ini tuh menghubungkan ini, Bang. Jogja, Magelang, Temanggung tuh. Nah. Oke. Mungkin ini udah jadi urban legendnya Temanggung juga nih. Iya Kan? Cerita-cerita masyarakat juga nih. Nah, jadi si sosok Mulyana ini dulu itu meninggalnya dikabarkan gantung diri karena ditinggali sama cowoknya. Oke. Itu. Nah, itu emang jembatannya memang udah lama dibangun sama pas zaman Belanda gitu, Bang. Terus katanya kenapa penyebab dia meninggal ini yaitu katanya ada yang menarik nih, ada dua cerita nih dari masyarakat Temanggung sendiri. Jadi ada yang pertama itu katanya dia hamil di luar nikah. Tapi cowoknya nggak mau bertanggung jawab. Akhirnya frustasi dia langsung gantung diri. Oke. Nah, cerita yang kedua dari masyarakat juga nih. Itu ada yang bilang dia meninggal karena sebelumnya memang gantung diri juga, tapi penyebabnya itu adalah dia tuh tabrakan, Bang. Tabrakan di suatu daerah. Keadaannya tuh ya maaf ya dibilang cacat keadaannya. Nah, terus si cowoknya dan juga orang-orang sekitarnya tuh nggak menerima dengan keadaannya dia yang sudah terjadi itu gitu. Akhirnya dia frustasi juga, menyendiri, akhirnya dia gantung diri di jembatan Kalikuas itu. Iya. Jadi itu jembatannya Kalikuas tuh. Si sosok Mulyana ini tuh muncul di jembatan itu haunted apa namanya? Menggerayangi jembatan itu gitu. Iya. Nah, katanya tuh sering muncul tuh si Mbak Mulyana itu di jembatan Kalikuas itu dengan sosok bergaun merah, berambut panjang. Seperti lampu ini. Iya. Merah. Iya. Itu Iya. yang gua dapat ya, mungkin bisa jadi pelajaran juga. Iya, gimana? Buat masyarakat setempat kalau misalkan ada terjadi hal-hal ya tadi cerita-cerita dari masyarakat di luar nikah. Iya. Atau kejadiannya cacat lalu keadaannya tidak sempurna, jangan dikucilkan. Iya, lebih baik dibimbing lah ya. Iya, didekati lagi karena kan kita nggak tahu kondisi mental seseorang, Bang. Iya. Mungkin si Mbak Mulyana ini memang teramat dalam, kalau ada hal-hal yang menyinggung dalam, menyendiri akhirnya mengempaskan hidupnya di jembatan Kalikuas. Yang gak usah Mulyana sih, siapapun kena musibah mah pasti betul butuh ditemenin. Nah, itu kondisinya juga yang
yang menurut gua miris ya. Iya. Kondisinya lagi hamil gitu bang. Aduh, itu dia tuh. Iya. Makanya Mbak Mulyana. Tolonglah ya. Mungkin sampai sekarang kali ya masih ada nggak ya? Gue nggak tahu juga sih. Kalau sekarang orang gantung diri itu lebih ke ekonomi bang. Bukan gantung dirinya, maksudnya Mulyananya. Iya. Apa masih muncul atau enggak gitu ya? Mungkin ada yang tahu cerita tentang Mulyana ini langsung aja. Iya, langsung di komen boleh. Iya, Bang. Mungkin kemarin teman saya lihat tuh Mulyana di rel kayak gitu kan, di jembatan rel. Bener. Dan kalau bisa tuh dikasih tahu tanggal berapa bulan apa ini. Jadi kita bisa biar valid gitu, Bang. Iya. Kalau misalkan cerita ini juga buat para sahabat kurang detail atau ada yang salah, komen aja langsung. Karena kan kita dapat cerita-cerita dan baca artikel kalau mungkin salah kan gitu. Bang, bukan 1907, 1908 misalnya gitu kan. Iya, benar. Bisa jadi tuh, Bang. Enggak apa-apa. Gue juga ada nih, Bang. Wah, boleh tuh, Bang. Ceritain, Kisah Bang. tentang Sukowati. Ini masih apa ya? Berhubungan dengan makhluk astral yang perwujudannya wanita juga. Iya. Oke. Nah, ini tuh ceritanya nih di tahun 1975. Wah, urban legend juga dong. Urban legend juga. Ya, tapi kalau ini udah merdeka ya. Kata kalau yang tadi kan masih 1907 kan. Benar. Udah merdeka nih. Ini sebuah desa di Temanggung. Ada namanya Sukowati tadi. Sukowati ini itu adalah dia tuh kembang desa. Jadi ya kebayang lah ya, mungkin dia paling cantik lah di desanya ini. Paling cantik. Ya, dia tuh udah nggak ada orang tuanya. Dia tinggal sama neneknya aja, kakeknya juga udah nggak ada, jadi dia cuma tinggal sama neneknya doang. Cowok-cowok di desa namanya kembang desa. Betul, ya kan. Betul banget. Ya, kayaknya saya juga di sana kayak Sukowati gitu kan. Lirik nits. Iya. Semuanya kan pada mengincar Sukawati ini kan. Ya. Tapi Sukawati tuh nggak mau, akhirnya dia cuma mau sama satu cowok namanya Bondan. Ya. Bondan ini adalah ya pokoknya tinggal di desa yang sama gitu. Tapi si orang tua Bondan ini tidak setuju dengan hubungan mereka. Karena dulu itu si kakeknya Sukawati itu adalah lurah di sana. Nah, si kakeknya Bondan itu kayak pas pemilunya lah gitu. Pemilihannya. Saingannya gitu. Jadi kayak apa sih? Masa kamu sama musuh kakek gitu kan. Jadi kan ya janganlah, maksudnya tidak. Akhirnya ya, tapi mereka tetap memadu kasih sampai akhirnya lagi-lagi si Sukowati ini hamil duluan, ya kan? Tapi si Bondan ini akhirnya nggak bertanggung jawab dia akhirnya diiniin sama keluarganya tadi yang nggak setuju sama Sukowati, dia dijodohin sama wanita lainnya. Akhirnya sudah si Bondannya udah nggak pernah datang lagi, nggak kurus, Sukowatinya juga nggak tahu kemana. Suatu hari tadi kan dia Sukowati tinggal sama neneknya kan. Warga juga akhirnya menjenguk neneknya nih, kayak si Sukowati nggak tahu kemana, terus si neneknya juga kan kayak sendirian aja gitu ya. Mau tahu keadaan si neneknya. Benar. Pas mereka pada masuk ke dalam rumahnya, terciumlah bau yang sangatlah tidak sedap. Ternyata si Sukowati sudah sudah meninggalkan dunia ini di kamarnya. Jadi udah bau, udah ya gitulah. Ya kayak orang sudah berapa hari meninggal gitu ya, kayak gitu. Nah, itu Sukowati sebelum meninggal dia kenapa sih, Bang? Maksudnya pas ditemukannya keadaannya gimana? Jadi tuh dia tuh meninggalnya bunuh diri. Jadi kayak emang sih cerita-cerita kayak gini kebanyakan meninggalnya bunuh diri kan. Dia gantung diri di kamarnya kayak gitu. Nah, yang lebih tragisnya lagi adalah abis si Sukowati meninggal bunuh diri, si Bondan tuh sebenarnya nggak tahu, ya kan? Cuman udah banyak kejadian kayak yang tadi ngetok-ngetok jeruk-jeruk gitu kan. Akhirnya dia dengar tentang hal itu, dia jadi tahu nih si Sukowati, wah, pujaan hatiku meninggal bunuh diri nih gara-gara aku juga kan. Berarti Bondan tahu setelah arwahnya Sukowati itu gentayangan. Benar. Padahal kan dia satu kampung kan, satu wilayah gitu kan. Iya, mungkin waktu nikah sama mbak yang barunya mungkin agak cabut jauh mungkin. Jadi dia kurang tahu informasi lah ya. Benar, kan zaman dulu lagi-lagi nggak ada WA, nggak ada apa. Iya, benar. Akhirnya si Bondan tuh jadi kayak setiap hari tuh selalu berkunjung
berkunjung sih, ngelayat ya. Oh, iya. Ke makamnya Sukowati. Nah, dengan dia tuh tiap hari datang ke situ terus teriak-teriak kayak minta maaf gitu kan, kayak merasa bersalah banget sebenarnya si Bondan gitu. Akhirnya rumah tangganya Bondan pun ya gimana ya, kan istrinya Bondan juga lah, suami saya datang ke mantannya terus gitu kan. Akhirnya retak juga rumah tangganya. Akhirnya mereka berpisah. Akhirnya si Bondan juga makin tiap hari makin melakukan itu, makin Stres mungkin stres ya. juga ya. Kepikiran Crazy lah. juga. Iya. Akhirnya dia juga goodbye-kan dirinya dari dunia ini. Dia akhirnya bunuh diri juga. Kayak gitu. Jadi emang tragis banget sih ini cerita Sukowati ya. dengan Bondan. Iyalah, keadaannya dia tahu setelah dia udah nikah, dia tahu setelah dia si Sukowati udah arwah udah gentayangan. Iya. Dan di situ dia baru merasa bersalah kalau udah ninggalin Sukowati. Mungkin juga kenapa sampai stres begitu dan teriak-teriak minta maaf ya Bang? Karena kondisinya lagi hamil juga kan? Iya benar, makanya kan dia akhirnya kan Sukowati kan gentayangannya kan tadi kan bentuk dua versi. Iya, bentuk iya poci kan? satu ngetok-ngetok kuns. Iya, ngetok-ngetok pintu warga, satu lagi jadi kuns yang berdarah-darah bawa anak gitu. Iya lagi. Aduh, sedih juga Bondan ya. Ya mungkin juga ada momen dimana Bondan dikucilkan sama warga Bang, bener nggak sih? Bisa jadi kan, karena kan nggak mungkin dong warga sana nggak tahu kalau mereka tuh dua sejoli kan gitu kan. Pas tahu dua sejoli mungkin wah tuh gara-gara dihujat lah, dikucilkan juga lah sama warga-warga sana, disalah-salahkan kan, betul Bang. Netizen kan udah ada dari zaman dulu juga, bukan zaman sekarang. Bener. Sebelum sosmed ada juga udah ada netizen. Udah nggak beres mulutnya. Makanya sampai si Bondan tuh stres dan akhirnya mengakhiri hidupnya juga. Iya. Ya, karena mungkin tekanan yang sangat berat kali, yang kuat juga dari warga-warga sana kan. Iya. Nah, ini ada lagi nih Bang. Ada lagi. Sekarang gue yang cerita lagi nih. Oke, siap. Masih sekitar Temanggung. Jadi ada jembatan yang namanya jembatan Bendoperi. Bendoperi. Nah, jembatan ini masih daerah-daerah Temanggung juga tuh, di Desa Mundal. Tempatnya di Desa Mundal, ya. Memang akses jalan itu hanya satu itu aja. Dan di situ ada, di posisinya di bawah itu ada, karena ada jembatan kan, di bawahnya ada sungai pastinya. Bener. Sungai Lungge. Sungai Lungge. Sungai Lungge. Nah, kenapa disebut Bendoperi? Karena beberapa warga setempat yang melintasi jembatan itu seringkali melihat sosok wanita yang sangat cantik. Wih. Sekali lagi, cantik. Itu dia. Iya. Saking cantik ya, mungkin warga-warga situ menyimpulkan bahwa sosok itu adalah peri. Iya. Oke, relate lah. Peri kan cantik ya gitu. Nah, tapi kenapa bisa muncul sosok itu juga warga setempat belum ada yang tahu juga tuh. Kenapa bisa ada sosok peri itu ya kan. Jadi asal ada warga yang melintas melihat sosok wanita cantik, dia turun terus ngelihat seakan mandi-mandi di Sungai Lungge itu. Tapi pas ditengok lagi nggak ada. Akhirnya yang melintas pergi lagi. Nah, akhirnya tuh seringkali muncul, bahkan ada sosok si peri ini muncul diboncengi oleh pemotor. Ya, jadi pernah ada yang cerita warga setempat melihat sosok orang melintas jembatan mengendari motor, terus di belakang ada peri itu. Iya, nah tapi peri itu muncul itu menghilangkan fokus pengendara, supir truk, segala mobil gitu, motor juga ngilangin fokus Bang. Jadi saking cakepnya menyebabkan kecelakaan. Karena mungkin di Desa Mundal itu, wah siapa nih kan, ada nih perempuan yang sosoknya seperti ini di Desa Mundal mungkin. Akhirnya asal ngelihat nengos gitu kali kan, terus hilang fokus. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Tapi yang menariknya nih, kecelakaan ini tidak mengakibatkan korban jiwa Bang. Oh, jadi nggak ada yang meninggal? Tidak ada yang meninggal. Tapi dia sering muncul gitu. Berarti kan sosok makhluk astral juga kan yang tak kasat mata akhirnya kan. Cuma yang gue bingung kenapa tidak merenggut korban jiwa gitu. Iseng-iseng doang nih kayaknya. Merusak kendaraan warga aja. Merusak kendaraan warga aja kayaknya. Nah, terus di situ sering juga ada ibu-ibu pernah melihat jembatan
Bendoperi itu rame bang, keadaannya kayak ada yang tuang jualan. Oke. Sampai dia turun ke jembatan itu ada ibu-ibu itu mau beli jambu. Ada yang dagang jambu nih ceritanya. Ada yang dagang jambu. Iya, menurut info yang gue baca kan. Nah terus kok nggak ada pas turun gitu. Nah terus tahu-tahu ada warga yang nyamperin. Nah, kenapa bu? Kok turun gitu? Enggak, saya tadi mau beli jambu di sini. Tadi perasaan saya lihat kok rame banget gitu. Ada banyak yang jualan. Terus si bapaknya bercerita lah, kalau di sini tuh memang nggak ada yang jualan sama sekali dari dulu sampai sekarang. Iya. Nggak ada yang jualan. Nah terus siapa ya? Itulah. Itu dia. Kisah si jembatan Bendoperi. Nah, iya. Tapi bang, jadi akhirnya nih jembatan Bendoperi ini dibikin lagi. Ada 2 sisi jadinya. 2 sisi? Iya, kenapa dibuat lagi? Karena untuk menghilangkan stigma-stigma warga karena jembatan Bendoperi ini horor dan sering mengakibatkan kecelakaan. Oke. Itu. Nah, jembatan yang satunya lagi itu dibangun tahun 2018 oleh pemerintah setempat lah. Ya supaya ya udahlah, hilangin rasa horor dan segala macam nih, bikin jembatan baru biar akses baru lagi itu sudah menjadi ya mungkin cagar alam daerah lah, cagar budaya daerah, cagar budaya lah. Gitu nah, terus ada lagi cerita tuh kalau misalkan setiap Jumat Kliwon atau hari-hari yang ditentukan lah, itu di warga-warga situ tuh pada ritual bang di Sungai Lungge itu. Pada ritual. Ada ritual. Kenapa ada ritual? Karena untuk mungkin ya kalau dulu kan orang dulu misalkan ada di sini ada situasi yang sangat horor, mencekam dan segala macam. Oke, diritualin supaya tidak muncul lagi tuh sosok-sosok makhluk astral itu bang. Supaya tenang ya. Supaya tenang. Nah mungkin itulah penyebabnya kenapa ada ritual di Sungai Lungge itu supaya si peri itu tidak muncul dan tidak mengakibatkan kecelakaan lagi di jembatan itu. Itu sih bang. Tapi so far belum ada yang ini ya, merugikan sampai kehilangan nyawa gitu. Iya, belum sih. Yang gue baca tuh memang tidak ada korban jiwa, hanya kecelakaan aja. Iya. Jadi kecelakaan itu lumayan bang, bukan yang cuman ini jatuh ke sungainya, tapi nggak apa-apa. Nggak meninggal. Iya. Katanya ya mungkin luka-luka lah, bukan yang nggak apa-apa ya, luka-luka tapi tidak ada korban jiwa gitu. Karena kan ya namanya daerah lintas kan ada truk, ada mobil pribadi juga pada lintas gitu kan, tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa itu sih. Ya lumayan banget itu ya, truk jatuh gitu kan. Iya, terus nggak, waduh, PR juga kan. Iya benar. Akhirnya, gokil sih. Berarti tuh sekarang masih ada, cuma udah ada temennya ya, Bendoperi 2 kali. Iya, Bendoperi 2 ya lebih aman. Mungkin itu udah jadi urban legend ya. Sampai sono foto aja lah, maksudnya nyebrang. Desa Mundal juga ya. Mungkin jadi untuk foto-foto, terus mungkin ada youtuber horor juga yang bisa yang jadi ini kan kontennya mereka di sana gitu. Itu bang. Ada lagi nggak kira-kira sebelum kita tutup nih? Ada. Ini tuh cerita yang bisa dibilang lumayan terkenal. Apa itu? Kalau nggak salah malah ada filmnya, kalau nggak salah ya. Tapi namanya Lampor. Wah, Lampor. Iya. Gue nonton filmnya, Nonton kan? Nonton filmnya gue. Tapi gimana film Indo dah, film Malaysia apa gitu. Tapi Lampor judulnya. Oke. Jadi tuh Lampor itu di tahun 1960. Oke. 1960. Jadi dia itu adalah perwujudan gimana bilang ya. Jadi tuh ada yang bilang dia ini tuh adalah prajuritnya Kanjeng Nyi Roro. Oke. Kanjeng Ratu. Ya kan? Jadi mereka tuh datang ke sebuah daerah, misalnya ke desa tertentu. Nah, nanti Lampor ini adalah sebagai pertanda kalau akan terjadi sesuatu yang musibah. Entah besoknya ada yang meninggal, misalnya ada musibah tuh bisa apa aja sih, gempa bumi kayak gitu kali, kebakaran mungkin. Nah, jadinya setiap ada si Lampor ini, dia tuh munculnya kayak abis maghrib. Nah, bentuknya jadi tuh karena kan kita kan kalau masih kecil gitu abis maghrib suruh pulang ke rumah kan, takutnya nanti ada si Lampor tersebut. Bentuknya tuh macam-macam sebenarnya menurut versi warga. Ada yang
bentuk yang kayak di film itu kan Ya. keranda itu kan. Keranda sama sosok hitam tinggi gitu kan, Nah, berjubah hitam iya. kan, oke. Yang satu lagi itu si sosok hitam itu, tapi dia nggak ada kakinya, kayak asap-asap hitam Iya, gitu, iya, nggak ada iya, kakinya. iya, kayak di film itu kan. Nah, terus ada yang bentuknya kayak bola api. Bola api tuh banyak banget cerita bola api ya di Apa sih namanya tuh? Banaspati. Banaspati, Ah. betul. Wah, itu kayaknya bisa jadi satu episode lagi ngomongin Banaspati. Iyalah sih, bener. Tapi ada juga akhirnya ada yang bilang tuh mereka berbentuk kayak prajurit Jawa zaman dulu gitu. Mungkin pakai bawa tombak, iya, bawa gitu tombak, kan, pakai kostumnya ya kerajaan lah. Kerajaan kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi cuman ya maksudnya lagi-lagi sebenarnya mungkin nggak bawa korban jiwa juga ya. Cuman akhirnya ya kalau daripada ada apa-apa mendingan sebaiknya dihindari aja kayak tadi. Jadi sebenarnya abis maghrib Anda pulang ke rumah aja biar tidak ketemu lampor. Oke, ya bener sih, bener. Iya. Cuman kalau mengulas sedikit dari film Lampor sendiri, Nah, ya, iya Bang, betul. itu kan memang mengangkat bener-bener lampor, tapi di situ mengisahkan kenapa sering terjadinya lampor. Memang kan apa ya? Ada keluarga yang itu tuh menanam sesuatu kan di kebun kan. Iya, Nah, iya. akhirnya si lampor itu terus bermunculan dan Oh, bener oke. bermunculannya itu bener saat malam habis maghrib tuh. Maghrib. Karena kalau misalnya di daerah bang, di desa kalau udah habis maghrib buset, kan gelap banget bang. Iya. Apa lampu juga belum banyak kan Belum gitu, jarang, pohon juga masih iya. banyak. Apalagi kan, tahun-tahun gitu. 1960 kayak gitu. Iya, buset dah. akhirnya kan Iya. muncullah keranda, ada lampornya gitu kan. Iya. Itu menandakan ada suatu hal yang akan terjadi gitu. Betul. Nah di film itu tuh mungkin ngambil yang tadi kan ada beberapa versi kan Betul. kewujudannya, mungkin Nah, ngambil yang lebih konkret kali bang Iya, ya, iya, di iya. film ya kan. Yang kalau dibikin film juga serem banget Serem nggak banget sih? ya, lo keranda Asli, lewat keranda ya kan. terbang Terus gimana? ada si asap hitam Iya. itu kan. Iya. Tapi emang bener, dia tuh kalau udah malam muncul malam, ada orang, pasti orang itu akan diganggu bang. Iya. Tapi kalau versi filmnya, itu kan dikejam meninggoy kan. Iya. Dicekek kan sama Iya. si hitam itu kan Iya. gitu. Iya. Itu versi filmnya. Itu gue juga nonton merinding bang asli. Iya, serem sih. Serem banget Iya. itu, apalagi rumahnya si Iya. si itu siapa sih namanya? Pintu gitu nggak sih? Iya rumahnya, kan kampungnya suaminya apa istrinya, kampung istrinya itu, kampung Iya, kan? istrinya itu. Wah gila. Aduh. Ceritanya kan gitu di desa istrinya, ngeri sih. Iya. Temanggung memang banyak nih cerita. Nah pas nih bang, kita lagi di Jawa nih di Temanggung, Jawa Tengah, oke. Jawa Tengah ya kan. Nah gue dapat cerita juga tuh tahun lalu gue ke Solo, mumpung masih di Jawa nih gue ceritain aja ya kali ya, boleh ya? Masih sekitaran kan? Masih sekitaran, Iya, Jawa Tengah kan dekat Siap. juga kan. Ya, gubernurnya sama. Nah gue ke Solo, tapi gue lebih tepatnya ke Sukoharjo. Sukoharjo. Ya, gue acara motor lah ke sana, terus numpang tidur di rumah temen gue. Itu deket banget sama jembatan Bengawan Solo tuh. Oke. Iya, Oke. Bengawan Solo tuh. Itu kan sungainya gede banget bang. Ini lebih Yap. gede daripada sungai di belakang kita nih. Iya betul. Gede banget. Nah, jadi ceritanya uyutnya temen gue jauh nih. Uyut, berarti 1970-an juga nih kayak kejadiannya. Iya, ya kan? bapaknya, kakeknya. Ya mungkin, nah terus itu kejadiannya gue juga nggak tahu detail tahunnya karena nggak disebutin. Hah? Jadi tuh uyutnya itu sebelum ada jembatan apa tadi Bengawan Bengawan Solo itu, nah uyutnya itu nyebrang dari Sukoharjo ke Solo, bisa nyebrang bang, Pakai apa? Pakai apa? pakai delman, pakai Delman? ambong katanya. Kalau yang nggak tahu delman itu kuda, nah Kuda. kereta gitu, Ada narik apa? keretanya, Iya. iya. Katanya gitu bang. Jadi awalnya kenapa gue bisa ceritain gitu? Jadi teman gua lalu lalang kemanapun orang pada negor, jadi pada tahu lah. Oh oke. Kenal karena uyutnya itu katanya sosok ya kalau bisa dibilang di Jakarta jawara mungkin lah. Iya. Jawara yang nyohor lah, jadi Hmm. ya mungkin jago silat, Oh ilmu iya. berkelahinya jago, terus ada ilmu-ilmu bawaannya yang di era itu masih kuat gitu. Nah makanya orang pada kenal sama Oh, uyutnya teman oke, gua. Nah, oke. itu katanya setiap uyutnya nyebrang dari Sukoharjo ke Solo itu nyebrangin sungai Bengawan Solo itu pakai delman itu bang. Dan Jembatannya tuh kagak ada. jembatan nggak ada, dan gue sih percaya nggak percaya juga ya. Memang kalau di tahun dulu, di zaman dulu itu memang orang-orang sakti banyak banget bang. Banyak. Iya. Itu mau yang saktinya lempeng atau yang nggak lempeng pun banyak gitu.
ya kan? Tahu lah, paham lah lempeng nggak lempeng ya kan? Iya. Yin dan yang, hitam dan putih. Iya betul. Itu. Oke. Nah mungkin ya itu keberadaan dia bisa nyebrangnya ya mungkin terbang Kak kondisinya Bang. Iya. Jadi naik si Andong itu set terbang. Wait, kudanya bersama kereta-keretanya sama dia terbang Le. Soalnya jarak dari rumah temen gua ke jembatan Bengawan Solo tuh ada sekitar 5 kiloan ada. Ya lumayan lah. Iya, lumayan. 5 sampai 10 kilo. Jauh sih, iya. Nggak terlalu jauh ya itu sih. Terus pas gue dapet cerita itu di malam juga tuh udah kondisi sepi, gue kayak speechless kayak ini bener. Ini bener. Ya lu mau percaya syukur enggak ya nggak apa. Tapi ini yang ceritain bukan teman gue langsung Bang. Iya. Temennya lagi, teman gue juga. Jadi ya kalau teman gue kan nggak mungkin yang ceritain Uyutnya dengan ya nggak inilah sombong gitu ya. Sombong lah ibaratnya ya udah diem aja, tapi teman-teman gue akhirnya yang lebih dulu ke rumah teman gue itu cerita ke gue gitu, lu tahu nggak gitu sih mbaknya si ini nih Uyutnya nih gokil men gitu Bang, orang sakti ya. Iya lah sekarang iya ya ini diceritain dari mulut aja kita langsung dari beberapa cerita tadi kita langsung terdiam ya kan? Apalagi kondisinya kita ada di situasi itu Bang lah. Iya di zaman itu gimana gitu kan. Iya apa yang harus kita lakukan. Lu kayak misalnya yang tadi aja tuh kayak ada nyebrang lagi di sungai wow. Kewets tuh bisa terbang peri nits. Wah ada peri. Iya ya, kebayang sih kagetnya bagaimana warga. Tapi itulah beberapa kisah urban legend dari Temanggung dan sama Sukoharjo. Iya. Oke. Jadi buat para teman-teman atau sahabat dari cerita yang kita udah obrolin, mungkin Bang kita ceritain juga ke kalian, mungkin ada yang kurang relate, ada yang kurang detail, apalagi ada yang salah, komen aja. Tolong dibenerin ya, kita kan biar kita juga yang bercerita ini jadi tahu, ternyata ini Bang, yang paling bener nih versinya. Ini Bang, jadi gitu. Iya, atau kayak Bang, iya bener tuh kata tadi tetangga saya emang begitu tuh ceritanya, begitu. Kasih tahu juga jadi tervalidasi juga cerita kita sama orang-orang warga sini asli. Iya, jadi kita cerita ini di podcast Kagak Takut. Nggak omon-omon Bang. Iya kan? Iya benar, jadi gua bener nih gitu. Iya, kita riset juga ini. Iya riset. Betul. Kagak begitu. Iya. Kagak begitu. Oke. Oke. Nah, kalau begitu pemirsa, sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat yang sudah menonton Kagak Takut. Kalau misalnya Anda punya cerita kayak tadi kata Bang Komang ada dibenerin ceritanya atau punya cerita sendiri tentang di Temanggung, di Jawa Tengah juga nggak apa-apa, langsung aja langsung aja ceritain di kolom komen di bawah. Atau enggak langsung kirim ceritanya di Instagramnya pamangrab.tv. Bener banget. Videonya juga, kalau ada yang kirim video keren banget sih. Kalau misalnya ceritanya dibacain nanti di episode Kagak Takut sama videonya juga diputer, nanti tentu saja ada hadiah yang menarik. Gitu. Yang menarik untuk Anda, dan jangan lupa juga apa? Like, subscribe, and comment. Siap. Dan juga cocol tombol loncengnya. Nah ini di bawah semua mah kagak usah kemana-mana, tinggal plak doang udah beres. Kayak begitu. Kalau gitu saya Winshoy, saya Komang Belantara. Sampai jumpa di Kagak Takut malam Jumat berikutnya.